Apa kabar ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang baru? Tidak? Alhamdulillah. Ada yang sudah keluar? Enggak ada? Alhamdulillah. Yang berangkat jangan keluar dari majelis ini, karena siapapun orangnya yang sudah bermajelis ini, kata Nabi Muhammad SAW, ketika keluar dia pasti akan berteman dengan setan, bukan setan itu membawa. Tapi ketika kita bersatu di majelis ini, insya Allah orang akan menjaga kita, Allah akan menjaga kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu semua selalu istiqomah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dijaga oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin. Baik, kepada ibu yang masih di belakang boleh langsung ke depan, shotnya masih bisa satu lagi shotnya. Silakan yang masih di belakang maju ke depan supaya shotnya tambah lurus. Diserang, silakan boleh maju lagi. Ya, silakan. Karena lebih maju lagi lebih baik. Karena Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mukmin ketika di majelis ilmu ada saudara kita yang hadir di belakang, kita diperintahkan untuk melapangkan tempat duduknya. Ketika kita sudah melapangkan tempat duduk kawan kita, kita pun dadanya akan dilapangkan oleh Allah. Itu kuncinya. Ketika ada saudara-saudara yang belum hadir, kasih tempat duduk supaya kita dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dadanya sudah dilapangkan oleh Allah, itu sangatlah mulia di sisi Allah. Kita tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk dengki, tidak mudah untuk iri. Kenapa? Semua penyakit itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sering kita melapangkan tempatnya untuk saudara-saudara kita. Baik, sudah sore kita mulai. Oh ya, ada yang belum setor untuk kopi KTP? Oh ya, nanti setorkan ke panitia ya, Bu, supaya nanti dibikin seperti ini, kontak ya, untuk tanda pengenal ya, supaya nanti lebih mudah untuk memahaminya. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu
Al-Islam Pringsewu dalam rangka bersama Al-Quran bahagia. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan apa yang sudah menjadi judul ini. Insya Allah. Ini termasuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan nikmat itu digunakan untuk menambah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah supaya kita selamat di hari hisab kelak. Karena semua orang pasti akan dihisab satu persatu. Insya Allah kalau kita sering menuntut ilmu, nanti di hadapan Allah kita dihisab, bisa bicara kepada Allah sesuai amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat. Insya Allah kita semuanya akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pertemuan pada sore hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah ini niat-niat baik kita akan menjadi sempurna. Amin. Baik, yang kedua, mari kita sama-sama membaca ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah, mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW 3 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kenapa kita selalu berselawat? Karena majelis ilmu tanpa ada salawat kepada Nabi Muhammad itu tidak ada mengurangi keberkahan. Makanya setiap kita berdoa, pertama bersalawat dulu, baru memuji Allah, baru kita meminta. Jangan langsung kita meminta kepada Allah tanpa memuji, mendoakan Nabi Muhammad kepada memuji Allah dulu. Itu akan menghalang ya. Kalau kita cepat diterima doanya, yang pertama bersalawat kepada Nabi 1 kali, lalu memuji Allah, baru kita meminta kepada Allah. Itu ada doa. Insya Allah kalau melakukan itu, doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita mulai dimampukan oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi 3 kali.
insyaallah kita membalas kepada Allah selawat kita 30 kali. Artinya apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya sedikit nasihat atau tausiah oleh Ustaz Abi Imami kepada beliau, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sehat Bapak Ibu? Yang paling jauh sekarang datang dari mana ini? Update peserta tadi belum ditanyakan. Sukarjo, Pandan Surat, masih hadir atau izin apa libur? Yang paling jauh, yang merasa paling jauh, angkat tangan. Halo, berarti cedek kabeh. Jenengan di Mbak Tegalsari. Masih ada yang jauh nggak dari Tegalsari yang lebih jauh? Ibu dari mana Bu? Ya, Kuripan. Masih ada yang jauh, lebih jauh dari Kuripan. Nah, untuk luas Jawa dulu, penjualnya ownernya langsung datang ya. Nah, nggak usah beli, kapan-kapan dikasih Bu, tenang aja. Ya Mbak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari Ahad sore ini di kegiatan pesantren Jelita Lolita Alis Lapring Sewu. Kita masuk untuk yang berapa kali Bu ini? Masuk yang berapa? 3, 4. Oh lah, sebulan ya. Gitu tak? Tapi ini baru ketiga, itu seping berapa dong? Alhamdulillah di 18 Jumadil Awal 1447 Hijriah ini Allah kumpulkan di Masjid Al-Islah. Mari kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, sembari juga kita meluruskan niat kehadiran kita di sini. Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ridha Allah, menyenangkan baginda Rasulullah. Niatkan dari setiap apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita, termasuk mengajinya jenengan semua ini adalah sebagai bentuk bakti birrul walidain kita kepada ibu bapak kita yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal dunia. Maka pahala kebaikan-kebaikan kita selaku seorang anak, termasuk hadirnya kita di majelis ilmu ini, akan mengalir kepada ibu bapak kita tercinta. Dan itu adalah sesungguhnya hadiah yang terbaik yang kata Rasulullah SAW disebutkan awaladin salih yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, anak soleh yang beramal soleh, sehingga pahalanya akan mengalir kepada mereka semua. Salawat dan salam terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalanannya hingga yaumul qiyamah. Kesempatan yang lalu masih ingat materi yang kita sampaikan Bu tentang apa? Kita hadirnya di sini ke SM boleh sangu kelingan terus ya, boleh sangu. Bekal yang pertama adalah apa? STW.
Yang kedua FTB, ngaji terus Bu. Yang ketiga SST, sedekah subuh teruskan. Itu untuk memudahkan istilah-istilah itu untuk kita ingat, gitu ya. Karena semua yang hadir di sini ini semuanya adalah bos. Nah, apa itu bos? Kita semua ini bos, Bu. Ya, nggak ada karyawan. Semuanya di sini adalah bos. Apa bos? Apa kepanjangan bos? Pingin jadi bos? Pingin nggak, Bu? Pingin barisan orang soleh, ya? Barisan orang soleh, barisan orang solehah. Kalau kita nggak termasuk dari bagian bos atau bagian orang soleh, maka bisa dipastikan kita tidak termasuk bagian orang yang soleh. Maka itu kita berharap kumpulnya kita adalah menjadi bagian daripada bos, bagian orang soleh, orang yang solehah. Karena amal-amal yang soleh dengan kita beramal yang soleh, amal yang diridhoi oleh Allah, sebagaimana doa kita di umur 40 tahun, wa an a'mala shalihan tardahu, agar aku bisa ya Allah beramal soleh yang Kau ridhoi. Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, 5 menit aja tausiahnya, nggak usah lama-lama. Kita menyampaikan kata sederhana yang kita ringkas dalam kata ajaib. 4 kata ajaib. Tulis dulu. Jangan bawa tulisan, tulis nang hati, tulis nang HP, tulis di pikiran. Ya, ini kelihatan sepele, tapi ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. 4 kata ajaib. Yang pertama adalah apa? Minta tolong. Nah, ya Bu ya, minta, ikuti, minta tolong. Kita mengajarkan kepada anak kita, kepada kita juga sendiri tentunya, ketika kita membutuhkan sesuatu untuk membantu meringankan kita, maka kita dengan mengucapkan kata tolong. Betul? Ojo asal wae jikut kali. Gore ini ngene karo bojone. Pak, Papi, gore ini barane. Tapi dengan apa kata tolong. Tolong nak ambilkan barang. Tolong bantu mama. Tolong bantu abi. Tolong bantu umi dan seterusnya menggunakan kata tolong. Nah ini kelihatan sepele Bu, tapi ajaran Islam itu begitu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Tak kala kita meminta kepada orang lain, maka dengan bahasa Indonesia yang sederhana kita dengan mengedepankan kalimat tolong. Ibu-ibu ada jaluk tulung karo bojone, Pak, tolong ambilkan uang, misalnya kan. Oh ya Bu, apa? Iya Pak, iya misalnya, atau ya Pak, Mah misalnya Pak. Nanti duitnya, aku nak dompet jenengan, misal, ekstrasi dolar, gue sedekah loh Pak. Oh ya, saling bekerja sama. Minta apa Bu? Minta. Jadi ini diingat-ingat, karena ini sehari-hari Bu. Mau apa? Pokoknya mulailah dengan kata minta tolong, tolong Mama dibantu, tolong ya Nak, tolong ya Pak, dan seterusnya. Yang kedua adalah apa? Minta maaf. Ibu ya? Kita punya salah nggak Bu? Ada yang di sini nggak punya salah? Semua. Dari bangun kita tidur tadi sampai sekarang aja, kalau mungkin mau ditanya, kita pasti punya salah. Cuma kadang kesalahan itu kita tidak sadar. Maka orang yang bersalah kepada Allah adalah dengan bahasa minta ampun, bertaubat kepada Allah. Kalau kepada sesamanya adalah dengan minta maaf. Kelangit minta maafin aku ya. Minta maaf
Ketika kita salah maka kita minta maaf. Maka kalau ada orang yang berbuat yang tidak baik kepada kita sekalipun, di dalam Islam dikatakan dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan mereka itu dengan kebaikan. Nek wong apik dhewek apik gampang ketemu, gampang membalas kebaikan orang kepada kita yang berbuat baik, kita dengan membalas kebaikan gampang ya? Seharusnya demikian. Tapi ketika ada orang jahat melakukan kejahatan kepada kita, kita tetap berbuat baik kepadanya, bukan perkara yang mudah. Gimana? Akan orang bukannya wong seling jahil, ngerusui, ngelek-ngelek, fitnah, gosip dan segala macam. Tapi kita tetap berbuat baik. Tapi itulah Islam. Maka dalam kata-kata yang bijak mengatakan, kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya lebih jahat. Kamu jahat, saya tetap. Ikuti ya Bu. Kamu baik, kamu baik, saya baik. Kamu jahat, bisa. Kamu jahat, saya tetap baik. Ingat, bukan uang kita tetap baik. Meskipun kita membalas kebaikan itu hanya dengan doa. Ya Allah, moga-moga apa yang dia lakukan kepadaku menjadi tembus dosa-dosaku. Ampunilah dia, maafkanlah dia, doakan kebaikan kepada. Nek jangan mampu, goreng pisang, goreng spesial kayak ini, kayak buah sing enak kayak ini. Ada begitu Imam Hasan Al-Basri itu seorang ulama tabi'in, tatkala dikatai begini dan begitu, malah dia mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, sampaikan salamku kepada si fulan yang telah memfitnahku Hasan Al-Basri. Sebagai ucapan terima kasihku kepadanya, ini ada hadiah untuknya, dibuat makanan yang enak kepadanya. Saya rabu orang ada nggak orang yang gitu? Langka. Tetapi kita berusaha. Kalau kita nggak bisa seperti itu, paling tidak kita jangan membalas kejahatannya. Kenapa Al-Quran mengatakan ahsantum li anfusikum, kamu berbuat baik, kebaikan yang kembali kepadamu. Wa in asatum falaha, kamu berbuat keburukan kembali juga kepadamu. Kita nggak akan ditanya Bu tentang kejahatan orang kepada kita, tapi kita akan ditanya kalau kita berbuat jahat kepada orang. Jadi senyumin aja ya Bu ya. Apa Bu? Senyumin. Yang ketiga kata ajaibnya adalah terima kasih. Apa Bu? Kalimat ini mahal Bu ya, bagi orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, bagi orang-orang yang tidak dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolong pun dia dibantu pun berat untuk mengucapkan kalimat terima kasih. Padahal ibu sekalian, kalau kita ditolong oleh orang, dibantu oleh orang, dalam Islam apa? Kita dianjurkan mengucapkan kalimat jazakumullahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Orang iso yang matur terima kasih. Maka Rasul SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, jadi kalau almarhum itu mengucapkan kalimat terima kasih kepada suami, kepada anak, dan seterusnya, rajin-rajinlah mengucapkan kalimat terima kasih. Yang kata seorang ustaz, filosofinya terima kasih adalah terima kasih. Seberapa yang kita akan terima, sebesar apa yang kita kasihkan kepada orang. Sering kita berbagi kepada orang lain, memberikan kepada orang lain, maka sebesar itu pula yang akan kita terima. Maka terima
sedikit berumurnya mas, mau kapan yang umur yang berumur dengan mengenai misalnya orang ada kan terima kasih, mau kapan yang umur murah rezeki dan seterusnya. Yang keempat, kata ajaibnya adalah permisi. Apa bu? Permisi. Kadang ya kalau kita orang Jawa diwarnai ya bu ya, untuk apa? Ya enggak hukumnya untuk permisi. Tapi era modern saat ini anak-anak kita kadang tidak tahu atau tidak paham, maka kita ajarkan ketika kita melewati saudara kita melintas di hadapannya, maka kita dengan mengucapkan kalimat permisi. Lamit yole permisi tak numpang lewat ojo slonom boy wong dilakai sebuah pasar teman. Maka kita apa? Permisi. Ingat bu, yang pertama apa kata ajaibnya? Minta. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, permisi. Nah, kita praktek. Sekarang berdiri, berlawanan, berdiri, direntangkan tangan SBG dengan 4 kata ajaib. Mustafa ini mana? Kita kasih contoh dulu ibu-ibu. Ibu-ibu nanti berhadapan. Sini dulu. Ya. Ya bu ya, ini kita praktek 4 kata ajaib ya. Pakai tepuk tangan ini bu. 4 kata ajaib. Prak prak prak, minta tolong. Ini kan minta tolong. Prak prak prak, minta maaf. Prak prak prak, terima kasih. Prak prak prak, permisi. Paham? Yang di belakang lihat orang yang mulai belakang konsolnya berhadapan cari pasangannya, balik kiri balik kanan terserah, boleh pasangan. Pengguna yang di belakang tolong divideokan. Belakang dari pasangan, udah dapat pasangan belum? Kalau belum dapat pasangan dari pasangan. Udah? Mana? Bah, dapat pasangan nggak bang? Ya, nggak semua. Pasti dapat pasangan semua. Bisa ya bu? Ya. Pertama apa? Prak prak prak, minta tolong. Prak prak prak, minta maaf. Prak prak prak, terima kasih. Prak prak prak, permisi. Ini berlapian. Saya ini tenanan. Diprakteknya sih tenanan. Aja boleh bukan sekitar dulu. Oke, kita mulai. Dari sekarang. Pertamanya minta tolong, tadi disuruh minta tolong. Kemudian yang kedua minta maaf, jabat tangan. Yang ketiga terima kasih. Tangannya gini. Kemudian permisi. Ya itu cuma simpul kurang lebih gitu lah. Nah, lakukan jangan tak begitu berbeda. Ya, subhanallah. Wah, tidak nonton. 1, 2, 3, 4 kata ajaib. Prak prak prak. Sekali lagi, orang kompak. Saya sih bingung terbalik-balik lah ke Indonesia lah ke Indonesia. Balik nih, ya. Pertama minta, kedua minta, ketiga terima, keempat ayo mulai. 1, 2, 3, 4 kata ajaib. Minta tolong, minta maaf, terima kasih, permisi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukan